بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية هادي البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا وإمامنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam keempat dari bulan Sya'ban, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kembali bertemu dalam kegiatan majlis ta'lim. Sekaligus ini adalah merupakan penutupan tawakuf sementara menjelang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap-harap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan makna dan hikmah daripada bulan yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini, sebelum saya memasuki kepada hadis dalam satu bab yang baru, yaitu babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalimi ila ashabiha. Ya, itu ya. Ya. Sebelum masuk kepada materi, ya, ini adalah judul yang sangat penting. Jadi walaupun ini malam-malam penutupan untuk tawakuf sementara, saya merasa terpanggil untuk membaca bab ini minimal dari ayat-ayatnya, yaitu ada 2 ayat dari surah Ghafir dan surah Al-Hajj, dan juga ya salah satu hadis dari hadis yang berkenaan dengan bab ini, itu dari Jabir bin Abdullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ummihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an babu tahrimidz zulmi wal amri bi raddil mazalimi ila ashabiha. Qala Allah ta'ala wa ma lidz zalimin min hamim wa la syafi'in yuta'. Ghafir ayat 18. Wa qala ta'ala wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Al-Hajj ayat 71. Bab yang berkenaan dengan haramnya melakukan kezaliman dan perintah untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Zalim
Apa arti zalim itu? Zalim itu adalah wad'u syai'i, az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Secara bahasa, ya, bahwa yang artinya kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara umum. Wa syar'an, secara syar'i, pengertian secara syar'i, at-tasarrufu fi haqqil ghair bi ghairi haqq. Memperlakukan hak orang lain tidak dengan sebenarnya. Au mujawazatul haddi, atau melampaui batas. Zalim terkait diri sendiri dan terkait dengan orang lain. Ini kalau dalam konteks hablum minan nas. Kalau zalim terhadap Allah, wal'iyadzubillah, yang paling besar itu dan tidak diampuni dosanya, ya, yaitu zalim menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Karena kita selalu berikrar sebagai seorang mukmin. Ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah. Didahulukan ini kata-kata hanyanya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau ibadah itu diarahkan kepada bukan selain Allah, itu penyekutuan dan itu kezaliman. Ya. Jadi kezaliman itu innallaha yaghfiru ay yushraka, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Nah, di dalam bermuamalah terkadang ada hak orang lain pada diri kita. Baik itu material atau non material. Kalau yang sifatnya materi, kita harus kembalikan hak orang lain kepada pemiliknya. Umpamanya kita meminjam hak seseorang, maka harus kembalikan. Kalau kita minjam barang umpamanya rusak, nah itu harus harganya berapa, gantinya gitu. Kalau yang pemilik hak itu sudah meninggal, ahli warisnya. Ahli warisnya sudah nggak ada, maka itu diserahkan kepada pengadilan atau diinfakkan untuk kepentingan umum yang niatnya untuk mengembalikan hak orang tersebut. Jadi begitu hati-hatinya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, judul ini sangat tepat kalau disampaikan atau kita angkat ini pada bulan Sya'ban, karena kita menjelang bulan Ramadan. Kita memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya dalam keadaan bersih satu sama lain. Tidak ada ganjalan, tidak ada hak orang lain, yang materi kita kembalikan, yang non material kita minta maaf. Nah, orang-orang tua kita memberi contoh. Ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita dahulu itu memberi contoh bagaimana mereka jadikan bulan Sya'ban itu sebagai bulan silaturahim. Untuk saling memaafkan, saling meridhoi, ya, dan saling mendoakan. Memasuki bulan Ramadan masing-masing dalam keadaan bersih. Ya. Karena di dalam bulan Ramadan ibadah itu akan bermakna apabila halangan-halangannya itu tidak ada. Di antara penghalang seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
orang itu masih ada pertikaian dengan orang lain dan memutuskan silaturahim, ya, kemudian durhaka kepada orang tuanya, maka kita harus kembalikan hak orang lain. Apalagi kalau kita akan musafir. Salah satu adab orang musafir bepergian jauh, itu dia mengembalikan hak orang lain. Ya. Apakah itu materi ataupun non materi? Kalau non materi biasanya kita itu mengadakan, kalau mau pergi haji, mau umroh, terutama haji, itu biasa ada acara yang namanya ratiban. Ya, kalau walimatus safar itu kekerenan itu. Jadi walimatus safar itu kan seolah-olah pesta, ya. Lebih elegannya, lebih tawadhu dan lebih pantas kalau diistilahkan ratiban, yaitu mengadakan majelis zikir dengan membaca ratib, apakah ratib al-haddad ataupun yang lain-lainnya, yang di situ dalam kesempatan itu yang punya hajat akan musafir, dia minta maaf, dia minta diridhoi, dia minta dihalalkan kesalahannya. Karena kita hidup tidak lepas dari muamalah. Islam ini mengatur bukan hanya mengatur ibadah, mengatur muamalah. Dan ini kesempurnaan Islam. Islam itu bukan hanya agama masjid, bukan hanya agama musholla, bukan hanya majelis ta'lim. Tatkala kita di pasar diatur oleh Islam. Tatkala kita di jalan diatur oleh Islam. Tatkala kita di tempat kerja diatur oleh Islam. Dimanapun kita berada, terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutuhan kita. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam itu secara kafah, secara utuh. Jangan setengah-setengah. Nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Beriman dengan sebagian, kufur dengan yang sebagian. Sebagian diikutin yang enak, ya, yang enggak enak enggak diikutin. Sebagian yang enak dibilang sunnah, yang sunnah yang enggak enak dibilang enggak dikerjain. Iya kan? Giliran poligami kan sunnah katanya. Giliran poligami giliran sunnah. Tapi ada sunnah-sunnah yang lain banyak sekali, kenapa enggak dikerjakan? Ini bukan saya anti poligami, bukan gitu. Kadang-kadang orang itu berargumentasi setengah-setengah, sebelah-sebelah gitu. Ya, tidak utuh. Ya. Jadi betapa sempurnanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang berlaku zalim dan diperintahkan mengembalikan. Al-madzalim itu hak orang lain. Karena kita bermuamalah, dalam muamalah itu ada pinjam meminjam. Ada pinjam meminjam. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ayat berkenaan dengan hutang piutang. Satu halaman penuh itu kalau mushafnya mushaf ayat pojok istilahnya gitu. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Oh, sepanjang. Satu lembar persis. Paling panjang. Itu berkenaan dengan hutang piutang. Belum lagi muamalah yang lainnya. Ya. Dan yang namanya hak orang lain tidak bisa dibebaskan dengan bertobat, bukan, tapi dengan mengembalikan haknya. Ya, memang kalau kita sudah tidak ada kehabisan jalan, sudah tidak ada jalan lagi, orang lain yang berserah diri kepada Allah, ya Allah. Kalaulah ada hak orang lain pada diriku, yang aku tidak mampu untuk mengembalikannya, Engkaulah yang menanggungnya, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Mungkin kita berdoa dengan itu, boleh. Kalau memang kita tidak sanggup, tapi kita harus usahakan. Atau sampai yang punya piutang itu membebaskan. Ya. Nah, disinilah perlunya ada keterus-terangan, kejujuran. Jadi tidak boleh, jangan menghindar daripada penyelesaian hutang. Hutang tetap hutang. Hutang tetap hutang. Nggak bisa selesai kecuali dengan dibayarkan, dilunasi.
Kecuali umpamanya seseorang dia sudah tidak mampu, dia klarifikasi, dia jelaskan, saya sudah tidak mampu. Mohon kerahimannya, mohon ini dan sebagainya. Nah, itu lain lagi. Tapi selama seseorang itu dia memang masih mampu, dia harus berusaha untuk menyelesaikannya. Apalagi kalau yang bersangkutan itu tidak, yang mempunyai piutang itu tidak membebaskannya. Banyak ayat Al-Quranul Karim, di antaranya yang terkait dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 18. Wa ma lidh-dhalimin min hamim wa la syafi'i yuta'. Ya. Jadi, orang yang zalim dia tidak punya teman yang sangat dekat yang akan mengasihi dia. Wala syafi'i yuta', dan juga tidak ada orang yang memberi dia syafaat. Maka segala kezaliman itu harus diselesaikan. Diselesaikan sebelum seseorang itu tiba ajalnya. Dalam surah Al-Hajj, وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Di orang yang berlaku zalim, Allah biarkan. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membelanya ketika nanti diazab. Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarangnya dan Hawa, ketika Allah melarang Nabi Adam dan Hawa alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan jangan engkau dekati pohon ini. Kalau engkau sampai mendekati dan memakan buahnya, fatakuna minadh zalimin, maka kamu menjadi orang zalim. Iblis menggodanya, setan menggodanya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka dia tergelincir karena godaan setan. Dengan bahasa bujukan, dengan bahasa yang memutarbalikkan. Jadi bahasa setan itu selalu memutarbalikkan. Yang jelek dibilang bagus, yang bagus dibilang jelek. Allah ceritakan bujukan, rayuan daripada setan itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kalian ingin aku tunjukkan satu pohon yang apabila kalian makan dari buahnya, kalian menjadi penghuni abadi. Menjadi penghuni surga yang abadi. Sangat bertolak belakang dengan pesan Allah kepada Adam ketika Allah katakan dan Allah firmankan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Allah ceritakan bagaimana rayuan daripada setan, daripada iblis kepada Adam dan Hawa alaihimassalam, dengan Allah ceritakan, yaitu hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan
Ya, satu pohon yang apabila kalian makan, maka kalian akan menjadi penghuni surga yang abadi dan menjadi penguasa. Wa mulkin la yabla. Kekuasaan yang tidak ada habisnya. Padahal itu sebetulnya adalah satu kebohongan. Satu kebohongan. Ya. Ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah, maka Allah memberinya dan mewahyukan kalimat-kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima dari Rabbnya beberapa kalimat yang itu diucapkan sebagai yaitu tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang Allah firmankan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya Nabi Adam. Ya, tapi dia harus turun ke bumi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Ini Nabi Adam alaihissalam melakukan kezaliman dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam itu sudah diampuni dan tidak menjadi warisan. Kesalahan Nabi Adam tidak menjadi warisan kepada anak cucunya. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Di antara hadis yang berkenaan dengan bab ini yaitu wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma, hati-hati, hindari kezaliman. Ya, hindari kezaliman. Ya. Karena apa? Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itulah kegelapan. Orang berbuat zalim dia akan mengalami kegelapan. Kegelapan kapan? Pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Orang yang melakukan kezaliman, maka yang menjadi korbannya doanya itu sangat mustajab. Walaupun yang dikorbankan itu orang lain agama. Masalah hak itu tidak pandang agama. Ya. Namanya kita berjual beli dengan orang yang beda agama, tetap yang berlaku itu hukum jual beli. Bukan berarti karena dia beda agama kita rampas haknya, nggak boleh. Islam itu melindungi hak. Jadi sebelum ada yaitu rumusan-rumusan HAM dari organisasi manapun, Islam sudah meletakkan, sudah memberikan pedoman-pedoman yang berkenaan dengan menghormati hak asasi manusia. Jiwa, raga, harta, kehormatan itu harus dilindungi. Harus dilindungi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ittaqu da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Jadi orang dizalimi ketika dia mengadu kepada Allah, tidak ada halangannya. Allah terima. Walaupun dia orang
lain agama, bukan muslim. Dia mengadu kepada Allah, Allah terima aduannya. Maka dia diperintahkan untuk menghindari kezaliman. Kenapa? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Nanti orang ketika di hari kiamat, apalagi ketika berjalan di atas as-sirat, itu perlu cahaya. Orang-orang yang beriman, mereka diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perjalanannya di hari akhirat itu mulus. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kepada kita cahaya. Di dunia dan di akhirat. Cahaya di dunia diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Sebagai petunjuk. Ilmu itu cahaya. Menjadi petunjuk bagi kita. Guide kita. Pemandu kita. Maka di dalam Islam menuntut ilmu hukumnya wajib. Fardu ain. Supaya apa? Kita tahu jalan. Jalan. Jadi bukan hanya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Bukan hanya doa, tapi kita cari ilmunya yang menjadi petunjuk. Bagaimana kehidupan pribadi, bagaimana kehidupan berumah tangga, bagaimana kehidupan bertetangga, bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana interaksi di dalam transaksi, dalam jual beli dan lain sebagainya, pinjam meminjam, bagaimana hubungan sosial, bagaimana perekonomian, bagaimana hubungan yang terkait dengan hubungan antar bangsa dan lain sebagainya. Semuanya ada aturannya dan ajarannya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmunya. Nah, ilmu itulah yang menjadi petunjuk. Di dalam Islam ilmu harus diamalkan. Artinya pengamalan ilmu itulah sebagai petunjuk kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Sedangkan orang yang zalim, yang berlaku salah, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang seharusnya dia berlaku adil, dia tidak berlaku adil. Yang seharusnya dia berikan hak seseorang itu haknya masing-masing. Bukan sama, tidak mungkin hak itu enggak mungkin sama, beda-beda. Masing-masing sesuai dengan proporsinya. Ya. Memberikan hak orang. Kalau kezaliman itu dilakukan oleh seseorang, maka yang akan dialamilah kegelapan pada hari kiamat. Akhirnya dia tidak tahu perjalanannya dan tertutup perjalanannya di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Syuhha itu adalah orang yang enggan berbuat baik, enggak mau berbuat baik. Jadi perbedaan antara syuh dengan bakhil, kalau bakhil itu materi. Kalau bakhil itu materi. Kalau syuh di sini ini bukan hanya materi, semua kebaikan. Dia nggak mau mengerjakan kebaikan, nggak mau membantu orang, nggak mau menyantuni orang, tidak mau berbuat baik. Syuh. Segala kebaikan yang ma'ruf, yang kebaikan itu apakah materi atau non materi, dia tidak mau mengerjakan. Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kehancuran. Kalau orang sudah tidak mau berbuat baik kepada sesama, sebetulnya setiap orang itu punya potensi. Dan potensi itu beragam. Dengan keragaman inilah kehidupan bisa berjalan. Skill masing-masing ada. Kecakapan, setiap orang itu punya kecakapan. Allah takdirkan begitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullun muyassarun lima khuliqalahu." Setiap orang dimudahkan melakukan apa yang memang Allah takdirkan dia mampu untuk melakukannya. Enggak sama keterampilan seseorang. Ya. Enggak sama kebisaan seseorang.
Nggak sama kemampuan seseorang itu. Nah, keragaman inilah yang membuat kehidupan ini berjalan. Tapi kalau orang punya potensi, punya kemampuan, dia tidak mau mengerjakan kebaikan dengan kemampuannya itu, ini menjadi salah satu penyebab kehancuran. Baik yang bersangkutan ataupun lingkungannya. Maka Rasulullah SAW berpesan wattaqus syuhha. Di situ diterjemahkan apa wattaqus syuhha itu? Ya kikir. Tapi kikir ini lebih umum. Jadi bukan hanya bakhil, bukan hanya berkenaan dengan materi, tapi segala kebaikan dia nggak mau kerjakan. Dia tidak mau memberi kebaikan kepada orang lain. Bukan hanya materi saja. Ya. Termasuk ilmu. Dia punya ilmu, dia nggak memberikan. Orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya, dia akan diberi ujian oleh Allah. Di antara ujiannya yaitu ilmunya itu akan hilang. Yang kedua dia akan lupa. Yang ketiga dia akan menjadi budak penguasa. Kenapa? Ilmunya tidak diajarkan. Ya. Hamalahum fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Kikir itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, yang menyebabkan mereka itu menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi rambu semua dilanggar. Karena apa? Mereka kikir berbuat baik. Ya. Karena tidak mau berbuat baik, orang yang punya kemampuan beramar ma'ruf dia tidak melakukan amar ma'ruf. Orang yang punya kemampuan melakukan nahi munkar dia tidak melakukan nahi munkar, yang terjadinya kerusakan. Baik kerusakan itu berupa pertumpahan darah ataupun berkenaan dengan perampasan hak orang lain. Mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dimanapun kalau hukum tidak berlaku, yang terjadi kekacauan. Kacauan semuanya. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan bagaimana orang menderita. Yang penting dia senang. Dia bersenang-senang di atas pendirian orang lain. Ya. Karena apa? Tidak berlaku hukum. Tidak dihormati hukum. Tidak ada supremasi hukum. Tidak ada. Jadi hukum dikendalikan. Bukan hukum itu di atas. Tapi hukum itu dikangkangi. Dikendalikan. Dipermainkan. Akhirnya apa? Terjadi pelanggaran-pelanggaran. Orang banyak menderita kok tega-teganya. Tega-teganya. Bantuan yang harus disalurkan justru dikorupsi. Bapak-bapak kalau dengar bagaimana penderitaan masyarakat yang terdampak ini COVID-19, gak bisa tidur Bapak. Kasihan. Banyak sekali orang-orang yang mereka kehilangan mata pencaharian. Di saat orang banyak merasakan dan mengalami ini, bagaimana ada orang yang bisa mengambil hak orang yang dalam keadaan susah? Ini karena apa? Hukum tidak berjalan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kita harus introspeksi. Kita harus introspeksi. Kekacauan ini terjadi karena itu. Kezaliman. Orang mengambil hak yang lebih daripada yang harus dia terima. Mengambil hak melebihi daripada porsinya, daripada bagiannya. Dengan jalan tidak sah.
dengan mengambil hak orang lain, merampas orang lain. Ini satu kegelapan. Maka dunia menjadi kacau karena kelakuan tersebut. Dan inilah di antara bentuk zulumat, kegelapan. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat yang merupakan hari pembalasan. Dan pembalasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya, sesuai dengan perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti hari pembalasan. Kapan? Nanti di akhirat. Dunia ini tempat kita beramal, sedangkan balasan nanti di akhirat. Di akhirat tidak ada amal, di akhirat tidak ada tugas, yang tidak ada taklif, yang ada adalah balasan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menerima balasan amal baik kita dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, dan Allah selalu memberi kepada kita petunjuknya di jalan yang diridhoinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Sebelum saya tutup dengan doa, mari atau saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon diridhoi, mohon dimaafkan atas segala kesalahan selama kita berinteraksi di dalam majelis ini dan dalam kesempatan-kesempatan lain. Dan mudah-mudahan Allah memberi kepada kita nikmat sehat, afiat, ya, diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan yang suci, bulan Ramadan yang mulia, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal dalam kehidupan di dunia yang sementara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rabbana ya Allah la tufarriq jam'ana hadza illa bi dzambil maghfur wa 'amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur wa sa'in mashkur wa khir lana fi jamil umur ya azizu ya ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma shfi maradana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan la yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan sarno. Bismillah.